Di sini saya mendapat tugas dari Rumah Rubina ya, panitia untuk menyampaikan tentang penyakit jantung bawaan yang terkait dengan infeksi TORS. Dalam hal ini adalah yang paling banyak adalah rubella yang paling jelas ya. Slide. Ya. Penyakit jantung bawaan artinya adalah defek atau kelainan jantung yang terjadi di dalam rahim sebelum bayi dilahirkan. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Sunartini ya. Jadi dalam hal ini itu defek jantung itu ada beberapa jenis, yaitu lubang antara bilik jantung atau penyempitan katut-katut jantung, atau ada lubang dan ada penyempitan yang disebut tetralogi oval atau kelainan otot jantung. Dan menurut penampakan, jadi kelainan jantung ada dua, yaitu yang biru dan tidak biru. Yang biru disebut cyanosis, yang tidak biru disebut non cyanosis. Karena sering beberapa pasien tanya, kenapa anak saya kelainan jantung padahal tidak tampak biru. Ya memang ada dua macam. Slide. Ya. Penyebab pasti sebenarnya tidak diketahui. Sampai sekarang kita tidak tahu penyebab pastinya. Tetapi genetik dan lingkungan akan berperan. Prinsipnya adalah terjadi akibat terganggunya perkembangan pembentukan jantung normal di dalam rahim pada awal kehamilan. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Sunartini ya, pada saat bagaimana pada saat terjadi perkembangan itu akan terganggu, salah satunya oleh infeksi TORS. Slide. Faktor risikonya adalah tadi genetik misalnya Down syndrome, virus, dalam hal ini ada rubella, kemudian herediter atau riwayat keluarga. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan kelainan jantung, ya itu salah satunya adalah bisa mungkin kalau anaknya ada riwayat jantung lagi berarti ada herediter. Kemudian penyakit kronis misalnya diabetes atau SLE itu juga bisa berpengaruh terhadap janinnya. Kemudian obat-obatan ini jelas, obat-obatan atau jamu-jamuan, kemudian alkohol. Untuk di sini tidak jarang sekali dengan alkoholik. Kemudian perokok ini juga akan mengganggu janin. Ya, ini saya akan menjelaskan tadi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sunartini. Ini terjadinya awal dari kehamilan ya, pembuahan. Jadi terjadi setelah sperma masuk menempel ke sel telur akan terjadi pembelahan. Ya, pembelahan ini nanti lama-lama akan membesar sehingga disebut blastula ya. Blastula kemudian berkembang terus sampai berjuta-juta disebut oosit yang akan menempel di dalam rahim. Kemudian setelah menempel di dalam rahim akan terjadi pembentukan dari tali pusat dan plasenta atau ari-ari ini ya. Dan ini pembentukan janin ini plasenta ya. Ini kira-kira pada minggu ketiga. Kemudian ini janin ini tali pusatnya ya. Kemudian darah bisa masuk ke janin. Ini dalam janin kalau ini ada darah masuk ke sini, ini nanti kita lihat. Ya, ini akan terjadi gumpalan darah di sini merupakan awal terbentuknya pipa jantung. Jadi sebentar lagi, nah, ini darah ini masuk ke sini, ini darah masuk sini, kemudian dia akan membentuk pipa jantung. Ya, ini embrio pada minggu 20 ya, ukuran 1,5 mili, kemudian ini darah terbentuk pipa, kemudian ini jantung sudah mulai bergerak. Kemudian jantung akan berkembang, dia akan menentuk di bagian luar dan di dalam bagian dalam juga akan menentuk, sehingga nanti lama-lama akan membentuk primitif dari bibir kanan dan bibir kiri. Di samping itu juga terjadi perkembangan dari serambi kanan dan serambi kiri.
pada umur 29 hari. Nah, ini akan terbentuk atrioventrikuler ya. Jadi kanal AV sehingga ini nanti akan membentuk ya. Di samping itu yang septumnya juga akan tumbuh. Septum itu sekat antara serambi kanan dan bilik kanan dan bilik kiri. Ini keluar ya. Jadi ini pembentukan jantung ya. Ini pembentukan jantung kanan, ini masuk terus ke bilik, ini keluar dari bilik ya. Ini bilik kiri, bilik kanan. Ini pada hari ke-55 jantung sudah terbentuk, sudah terbentuk sempurna ya. Tapi belum sempurna betul, tapi sudah terbentuk dan sudah bisa dipakai untuk aliran darah. Ini di sini sekat ya, jadi sudah terbentuk pada hari ke-55 sudah lengkap sehingga bisa berfungsi. Darah bisa keluar, darah bersih dari ibu masuk kemudian dipompa ke seluruh janin. Ya. Ini kira-kira besarnya adalah 40 mm atau 4 cm ya. Ini jantung. Ini posisi jantung kalau ada di dalam janin ini ya. Ini yang berparu-paru, tetapi di dalam paru-paru janin itu masih belum berfungsi ya, sehingga nanti ada pembuluh darah lain yang disebut ductus arteriosus. Slide. Ya. Ini tadi sudah ya. Jadi kelainan jantung tadi kita kembali ke sini, ada yang sianosis dan tidak sianosis. Slide. Kita kembali ke embriologi tadi, bisa kita bayangkan pada saat terjadi pembentukan janin yang saya bayangkan di dalam video tadi. Kalau itu terganggu oleh virus, ya termasuk virus rubella atau virus yang lain, atau mungkin pengaruh rokok atau alkohol, akan terjadi gangguan pembentukan jantung yang normal. Sehingga salah satunya adalah misalnya terjadi kelainan pada sekat, ya. Kita kembali ke jantung, ya. Mungkin dulu pada saat kelas 6 atau kelas 5 sudah pernah diajari jantung, tapi tidak ada jelasnya kita lagi di sini. Ini jantung normal ya. Ini serambi kanan, ya, atau atrium kanan. Ini serambi kiri, ini bilik kanan, bilik kiri. Darah itu darah kotor yang dari tubuh yang setelah dipakai itu dari bagian bawah masuk serambi kanan, yang dari atas juga masuk serambi kanan. Dari serambi kanan normalnya akan dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di paru-paru mendapat oksigen. Setelah dia mendapatkan oksigen, dia akan kembali ke serambi kiri ini. Ya. Dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ini jantung normal. Selain, ya, ada kelainan jantung yang disebut VSD, ya, ventricular septal defect atau defect septum ventricle. Defect septum atau sekat antara bilik kanan dan bilik kiri ini. Ya. Ini ada gambar seperti ini, defeknya di sini. Sehingga kalau ini terjadi defek, darah dari bilik kiri akan lari ke bilik kanan. Kenapa? Karena di sini tekanannya lebih tinggi. Bilik kiri kan dia memompa ke seluruh tubuh. Bilik kanan hanya memompa ke paru-paru. Jadi kecil sekali. Jadi tekanannya kecil sudah sampai di paru-paru. Ini harus perlu tekanan yang besar untuk mencapai ke seluruh tubuh. Sehingga kalau di sini ada defek, ya akibatnya ini akan bocor ke sini. Jadi sama kalau mungkin yang pernah ketemu saya, kita ibaratkan jantung itu kan pompa. Jadi kita memompa, setiap kita memompa, misalnya kita memompa ban dan kita kasih lubang, apa yang terjadi? Kita akan capek untuk memompa. Demikian juga ini bilik kiri ini kalau harus dia memompa ke seluruh tubuh karena tubuh perlu oksigen yang cukup. Jadi setiap dia memompa ada yang bocor ke sini. Sehingga kompensasi tubuh jantung harus memompa lebih cepat supaya tubuh dapat darah yang cukup.
maksa, ya kita akan capek. Kalau capek apa akibatnya? Sama saja kalau kita lanjut, kita akan napasnya akan cepat. Ya. Kita perlu oksigen lebih banyak. Ya. Di jantung sendiri lama-lama di sini akan terjadi karena kita jantungnya kita kerja keras sehingga otot jantung ini dan jantung sendiri ini akan membesar. Ya, ini akibatnya di sini yang di serambi ini. Kemudian yang di serambi kanan apa yang terjadi? Di serambi kanan ini juga akan kelebihan darah akan dipompa ke paru-paru. Paru-paru jadi lebih banyak darah sehingga anaknya biasanya sering batuk-batuk. Itu salah satunya kenapa kelainan jantung pada anak itu biasanya anaknya jadi seperti capek, nafasnya cepat, ya. Kalau itu dengarkan detak jantungnya juga relatif lebih cepat dan sering batuk, ya, sering infeksi saluran nafas, terutama infeksi saluran nafas bawah. Ya. Karena jantung itu kerja keras, kalau kita kerja untuk makan banyak, ya. Jadi kalau jantung ini kerja keras, energi atau makanan yang masuk ke dalam bayi akan dipakai untuk aktivitas jantung sehingga tumbuhnya akan terhambat. Sehingga kalau punya anak dengan kelainan jantung, itu anaknya jadi tidak susah berbadan. Nah, ini PSD, ini ASD. ASD adalah defek antara serambi kanan dan serambi kiri. Kalau PSD ada antara kiri kanan dan kiri. Ini serambi. Tekanan di serambi kanan ke kiri lebih tinggi sedikit dibanding serambi kanan, sehingga darah tetap mengalir ke sini. Ya, mengalir sedikit. Kalau ini defeknya ini kecil, biasanya anaknya tidak ada gejala. Ya, sering pada ASD ini sering terlewat. Karena kenapa saya katakan terlewat? Karena sering sebagian besar atau mungkin 50% pasien yang dengan ASD adalah asimptomatis, tidak ada gejala, sehingga gejala muncul setelah dewasa. Setelah umur 20 tahun dia datang, Pak Ustaz, ternyata ada ASD. Jadi sering terlewat. Slide. Ya, ini yang PDA, berarti paten lupus arteriosus. Ini yang paling banyak diderita oleh anak-anak yang rubella. Pada saat di dalam kandungan dulu, ini yang PDA, pipa ini diperlukan. Memang ada setelah pada saat di dalam kandungan. Karena apa? Darah yang dipompa dari bilik kanan ini ke paru-paru, paru-parunya pada saat di dalam kandungan kan masih belum berfungsi, sehingga dia dari darah dari ibu ke sini ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, dari bilik kanan dipompa ke harusnya ke paru-paru, tetapi dia harus ke seluruh tubuh janin. Ya, karena ini belum. Tetapi setelah lahir seperti ini, ya, paru-parunya berfungsi, ya. Jadi darah yang dipompa oleh bilik kiri harusnya ke seluruh tubuh, tetapi ini masih ada lubang karena tekanan di sini lebih tinggi, dia akan lari ke pembuluh darah yang ke jantung, sehingga ini gejalanya seperti PSD tadi. Jadi setiap dia memompa untuk infiltrat itu ada yang bocor di sini, sehingga anaknya bisa capek. Dan juga karena darah yang ke paru-paru jadi lebih banyak, anaknya mudah batuk. Ya, saya. Ini kelainan lain lagi, ini juga penyempitan dari klep pulmonal, ya, ini juga sering terjadi pada pasien dengan rubella. Ya. Jadi kalau penyempitannya, ini kan ada 3 jenis penyempitan, adalah di atas kaki klepnya, di atas klep atau di bawah klep atau di klepnya sendiri. Kalau rubella sering terjadi adalah di atas klep. Kalau di atas klep begini harus tindakannya adalah dengan operasi. Tetapi kalau di klep ini biasanya kita lakukan tanpa operasi. Termasuk yang awal-awal tadi ASD maupun PSD juga bisa kita lakukan tanpa operasi. Tapi tidak semua bisa tanpa operasi.
Ya, slide. Ya, ini kelainan jantung tadi yang tidak biru ya. Sekarang kelainan jantung yang biru. Kenapa kelainan jantung itu biru? Ya, memang kalau anak kita lihat anaknya tampak biru, terutama anaknya kalau lagi nangis atau lagi aktivitas. Kita lihat tadi bahwa darah bersih adalah di jantung kiri, serambi kiri dan bilik kiri. Darah kotor ada di serambi kanan dan bilik kanan. Kalau terjadi penyempitan di pembuluh darah yang ke paru-paru dan ada lubang antara bilik kanan dan bilik kiri, darah akan lari ke sini. Harusnya darah kotor ini dipompa ke paru-paru, ya. Tetapi paru-paru pembuluh darah yang ke paru-paru ini menyempit, sehingga darah tidak bisa ke sana semua. Sebagian dari dia lari ke kiri dan ke seluruh tubuh, sehingga darah bersih harusnya ke seluruh tubuh, tapi dicampuri oleh darah kotor, sehingga darahnya jadi campuran, jadi anaknya tampak biru. Jadi kadar oksigennya jadi lebih rendah. Normalnya kadar oksigen di bilik kanan itu lebih dari 95%, di bilik kiri 95%, di bilik kanan kira-kira 75%, tetapi kecampur, ya. Yang keluar dari bilik kiri ke seluruh tubuh harusnya 95%, tetapi kecampuran ini sehingga kadarnya turun menjadi sekitar 80%. Jadi yang ke seluruh tubuh termasuk ke otak juga 80%, ya, sehingga anaknya tampak biru. Dan kalau kita bandingkan kepandaian rata-rata anak yang kelainan jantung biru yang dengan yang tidak biru, kepandaiannya akan berkurang, ya, karena sejak awal kadar oksigennya tidak full. Baik. Ya, ini kelainan yang lain lagi, ini termasuk jarang. Jadi pembuluh darah ini kebalik. Ya, ini kembali terjadi pada saat proses pembentukan jantung kira-kira pada hari ke-40-an, ya. Jadi ini tidak memutar sehingga darah dari bilik kanan ini ke seluruh tubuh, padahal darah kotor. Darah bersih ke paru-paru. Sehingga untuk hidup biasanya ada lubang kecil antara serambi kanan dan serambi kiri, sehingga dia tetap terbuka. Kalau ini terjadi biasanya sebelum 1 bulan anaknya sudah tampak biru, jadi setelah lahir biasanya tampak biru, tapi anaknya makin sesek. Kalau belum 1 bulan sesek, langsung kita lakukan pembukaan sekat ini. Sekatnya ini kita bobol, kita besarkan sehingga darah bersih dan darah kotor bisa nyampur, sehingga ke seluruh tubuh jadi lebih banyak oksigen. Kemudian sebelum 1 bulan harus kita rujuk untuk dilakukan operasi membalik pembuluh darah ini. Ya, slide. Ya, angka kejadian penyakit jantung bawaan itu adalah sekitar 4-9% per 1000 kelahiran bayi cukup bulan. Ya. Di Rumah Sakit Sarjito tadi ini kemarin baru aja akhir tahun 2013 awal tahun 2014. Ini dari dokter hari ini kemarin ada semacam penelitian, ya, penelitian kecil screening, ya. Kita temukan 15 kasus rubella dalam 4 bulan mulai bulan November, ya. Ada 15 kasus rubella. Ini dengan sebagian besar dengan PJB. Yang setahu saya hanya 1 yang tidak ada penyakit jantung bawaannya. Jadi kita bayangkan bahwa di Jogja ini rubella kasusnya banyak sekali. Ya, gejala klinisnya apa? Gejala klinis tadi sudah kita singgung. Biasanya kalau kecil asimptomatis atau tidak ada gejala. Kalau pada bayi, ya, kalau netek sering terhenti, ya, atau sulit netek, ya. Kalau bayi yang sehat kadang-kadang netek juga sering berhenti, tapi dilirik bapaknya saja. Ya. Tapi kalau ini dia netek berhenti karena dia terengah-engah. Kalau orang netek, bayi netek itu kan menghisapnya, menghisap kuat, sehingga dia jantungnya sudah ada kelainan, dia sudah capek, jantungnya bergerak lebih
cepat, ditambah dia harus mengisap sehingga cepat terengah-engah ya. Kemudian juga salah satunya ada kulit keringat dingin ya di kepala ya, dan anaknya tampak pucat ya, pucat karena kecapean tadi. Tetapi berbeda dengan keringat dingin yang ada di ini ya, telapak tangan ya. Ada beberapa bayi atau orang dewasa yang telapak tangannya selalu basah ya. Itu sebagian psikologis ya. Biasanya kalau keringat dingin ya tidak hanya di telapak tangan, jadi seluruh badan berkeringat ya karena dia kerja keras. Ya tadi kita katakan juga karena dia kerja keras pernafasannya juga cepat ya. Dan kemudian sering infeksi saluran nafas terutama pneumonia. Kenapa infeksi saluran nafas? Karena darah yang tadi kalau ada defek, darah yang ke paru-paru akan lebih banyak sehingga pembuluh darah di dalam paru-paru itu akan membesar dan salah satunya akan menekan saluran nafas, sehingga saluran nafas itu kan secara alamiah selalu mengeluarkan lendir untuk dibersihkan. Kalau dia tertekan akan terganggu pembersihan lendir sehingga bayinya cepat sering batuk-batuk ya. Kemudian kalau terinfeksi terjadi pneumonia ya, pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat ya. Tadi karena saya katakan tadi dengan gambar tadi bahwa karena seperti kita lari-lari ya perlu energi lebih banyak sehingga tumbuhnya akan banyak. Makanya kalau dengan ada kelainan jantung harus ada ekstra diet ya. Makanya sering kita konsulkan ke dokter ahli gizi ya. Kemudian ini khusus untuk kelainan jantung yang biru ya. Kelainan jantung yang biru biasanya kadang-kadang anak dengan kelainan jantung biru tidak kelihatan biru sekali, tetapi pada saat anak nangis baru tampak biru sekali. Tetapi anak dengan anak bayi yang nangis itu normal juga bisa tampak biru ya. Tetapi hanya biru pada saat menangis. Tetapi kalau biru ini biasanya kalau kelainan jantung yang biru walaupun tidak menangis akan tampak biru kan. Tetapi kalau tidak yakin biasanya orang tuanya mesti akan membawa ke dokter. Ini kok nangis kok biru. Setelah diperiksa mungkin ya hanya karena menangis itu karena terjadi vasokonstriksi atau pembuluh darah yang di tepi-tepi itu akan mengerut ya sehingga tampak biru. Jadi bukan karena jantungnya. Pada kelainan yang jantung yang biru ya bisa terjadi serangan spel ya. Serangan spel itu tiba-tiba anak, karena biasanya anak dengan kelainan jantung biru itu kalau dia jalan sebentar dia akan jongkok, capek ya, istirahat ya. Seperti itu. Tetapi kalau mungkin anak tersebut kebetulan ada temannya atau familinya pada datang, dia lari, main-main, lari-lari tidak mengindahkan kecapeannya, nah suatu saat dia bisa jatuh ya. Jatuh langsung pingsan, kadang-kadang bisa kejang ya, itu disebut spell ya. Kalau memang ada anak dengan kelainan jantung yang biru sudah terjadi serangan seperti ini, salah satu indikator bahwa itu akan harus dilakukan tindakan. Tetapi kelainan jantung yang biru sekarang tidak ada patokan kapan harus ditutup, tetapi paling baik adalah secepatnya ya. Karena kita lihat tadi kalau jantung biru itu darah ke otak berkurang, sehingga makin cepat dilakukan tindakan koreksi akan lebih baik ya. Jadi kemudian detak jantung cepat ini dari pemeriksaan ya. Kalau mungkin ibu biasa mendengarkan, karena ada beberapa ibu yang sering nguping dada anaknya ya. Ya. Cuma kita ingatkan bahwa detak jantung bayi anak-anak itu berbeda dengan kita ya. Bayi kan biasanya lebih cepat ya. Tapi kalau ada kelainan jantung biru, selain ada suara bising ya, juga bisa terdengar detak jantung lebih cepat dari normal. Kalau ibu mendengarkan bising, kebetulan bisingnya keras, atau dokter mengatakan ini kok ada bising, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan terburu-buru ngomong bahwa bising ini mesti ada kelainan jantung. Karena bising itu bisa normal, bisa tidak. Jadi bising itu artinya aliran darah yang terdengar. Sama saja kalau ibu
nyiram air di kebun kita itu ya, pakai selang ya, itu kan kalau dibiarkan selangnya kan bunyinya tidak terlalu keras, tetapi kalau ujungnya dikecilkan akan berbunyi nosos ya. Ya, itu yang disebut bising. Bising jantung adalah seperti itu, jadi hanya aliran yang terdengar saja, atau mungkin ada defek jantung tadi, misalnya PDA, PSD, karena tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah menimbulkan gesekan sehingga berbunyi. Baik. Ya, pemeriksaan lanjutan kalau untuk menegakkan diagnosis apakah ada kelainan atau tidak adalah dengan EKG, jadi rekaman listrik jantung ya. Kemudian foto ronsen ya, foto ronsen kalau jantung biasanya kita lakukan posisi AP dan lateral, maksudnya posisi dari kita lihat dari depan dan dari samping bisa memproyeksikan besarnya jantung. Kemudian ekokardiografi. Ekokardiografi itu seperti USG ya, jadi kita melihat anatomi. Kemudian kateterisasi. Kalau tidak jelas dengan kateterisasi itu langsung kita melihat jantungnya, kita memasukkan kateter atau pipa kecil seperti pentil itu kita masukkan ke jantung, kita mengukur dan melihat tekanannya di sana. Ada lagi adalah MSCT, jadi multi slice CT scan ya. Itu juga biasa kita perlukan. Untuk kateterisasi sendiri ini bisa hanya untuk menegakkan diagnosis atau melakukan penutupan. Jadi kalau kita melakukan penutupan PDA, ASD atau VSD tanpa pembedahan adalah melalui kateter ya, dengan pipa kecil gitu. Ya, alatnya kita lempit, kita masukkan untuk itu. Baik. Ya, penata laksanaannya adalah biasanya dengan obat-obatan. Mungkin Ibu sudah biasa ya, captopril, furosemid ya. Digoxin ini sangat jarang dipakai sekarang. Ya. Digoxin diperlukan kalau misalnya sudah dikasih captopril, furosemid, detak jantungnya masih tinggi sekali, baru kita berikan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau dengan captopril, furosemid sudah membaik, tidak perlu kita berikan digoxin. Karena ini digoxin ini batas keamanannya sempit. Ya. Kalau Ibu mendapatkan obat, ya obat itu kan mempunyai batas keamanan. Jadi dosisnya antara sekian sampai sekian. Kalau misalnya seperti paracetamol itu kan dosisnya 10 sampai 20 mg per kilo, itu lebar. Tapi kalau digoxin itu sempit. Maksudnya sempit, kalau kita tidak hati-hati dosisnya kelebihan sedikit akan terjadi efek samping. Ya, obat-obatan ini tidak untuk menutup tetapi untuk mengurangi beban. Ya, jadi beban jantung karena ada pompa yang bocor, bebannya jantung meningkat sehingga kita berikan obat untuk meringankan beban jantung. Jadi sekali lagi tidak untuk menutup. Ya. Kadang-kadang anak dari luar tidak terlalu tampak sesek, tidak terlalu tampak capek, tetapi kadang-kadang dokter memberikan obat. Salah satu fungsinya adalah kalau dokter itu melihat jantung dari eko jantung kirinya sudah melebar sekali atau jantung kanannya melebar, biasanya diberikan obat-obatan itu. Jadi itu berarti sudah ada mulai terjadi kompensasi walaupun itu belum kelihatan. Ya. Dan kemudian koreksi defek atau menutup lubang adalah tadi saya katakan dengan kateterisasi atau pembedahan. Ya, jangan lupa pencegahan terhadap endokarditis. Jadi endokarditis adalah infeksi pada jantung. Kenapa infeksi bisa terjadi pada jantung? Tadi kita lihat bahwa kalau ada bocor, berarti ada semprotan, ya, semprotan dari jantung. Semprotan sama aja kalau kita nyemprot tanah, lantai kita semprot atau batu kita semprot, lama-lama kan koyak, ya, lama-lama sehingga kalau ada lubang dan ada semprotan atau ada bising, ada defek di dalam jantung, kecuali ASD, ya, itu bisa menimbulkan ini dinding-dinding jantung itu yang dekat dengan semprotan itu pori-porinya agak membuka sedikit, sehingga kalau kita terinfeksi, anak terinfeksi atau kita memberikan infus, ya, kalau infusnya itu tidak atau injeksi kemudian tidak steril, walaupun sebenarnya tidak steril, ya, kuman bisa ikut ke aliran darah sehingga suatu saat dia bisa nempel di jantung sehingga terjadi
infeksi pada jantung. Endokarditis ini biasanya kalau pengobatan endokarditis biasanya lama sekali, kadang-kadang bisa sampai 3 bulan baru membaik. Dan karena jantung itu pompa, kalau dia terinfeksi dia akan pemompaannya akan terganggu. Slide. Ya. Perjalanan alamiahnya ya, perjalanan alamiah itu kalau seandainya ada kelainan jantung tidak dilakukan koreksi, ini salah satunya kalau kecil atau ringan bisa sembuh sendiri atau menutup sendiri. Jadi yang kedua bisa tadi endokarditis kita terangkan, bisa hipertensi pulmonal atau Eisenmenger syndrome. Hipertensi biasanya kalau hipertensi kan di pembuluh darah yang di luar ya, tapi kalau ini terjadi hipertensi di pembuluh darah pulmonal. Kenapa? Pulmonal itu adalah pembuluh darah yang memompa ke paru-paru dari serambi kanan, dari bilik kanan ke paru-paru. Ya, ke paru-paru. Jadi karena paru-paru itu mendapatkan darah yang berlebihan, ya, sehingga pembuluh darah paru-paru itu akan lama-lama sama saja kalau kita ditonjokkan kan kita menangis. Paru-paru itu kalau kelebihan darah dia akan mengkerut. Kalau mengkerut terus-terusan lama-lama tekanannya akan tinggi. Kalau tinggi bisa balik, jadi balik sehingga terjadi sindrom Eisenmenger. Jadi yang tadinya tidak biru bisa jadi biru. Tetapi kalau sudah seperti ini biasanya tidak bisa kita lakukan tindakan apa-apa, hanya obat-obat saja untuk meringankan gejala. Slide. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.